Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya teman-teman di channel Belajar Saham Official. Hari ini, oh ya, untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, karena setiap harinya kita akan bahas saham-saham yang menarik untuk esok harinya, seminggu atau 2 minggu ke depan, yang masih sangat-sangat menarik teman-teman, karena harga kita itu harga yang cantik istilahnya teman-teman. Posisi menentukan prestasi, ini posisi kita yang saya review memang yang menarik-menarik teman-teman. Hari ini kita akan bahas 50 saham bagus secara 50 saham bagus murah mungkin teman-teman. Kita akan baca secara fundamentalnya teman-teman. Yang pertama ini ada saham Pura teman-teman. Jika kita lihat ini chartnya, ini saya menggunakan dua aplikasi nantinya, ada Stockbit dan Mirai Asset Sekuritas teman-teman. Yang pertama kita masuk di Puranya teman-teman. Kita akan melihat ini ada tiga, ada cash flow, ada income statement atau laba rugi teman-teman, balance sheet ini neraca perusahaan, dan terakhir cash flow teman-teman. Keluar masuk uangnya itu kurang lebih namanya cash flow teman-teman. Saya kebetulan ekonomi teman-teman. Kita akan lanjutkan dari kita lihat untuk Pura. Pendapatannya ini 20. Memang dari pendapatannya dia mungkin dikatakan dari ada kenaikan dan ada penurunan, itu sebuah hal yang wajar teman-teman. Cuman kita akan mungkin fokus melihatnya dari kuartalnya dulu ya teman-teman ya. Kuartalnya ini bisa kita lihat total pendapatan, total beban pokok penjualan, di beban pokok penjualannya teman-teman, laba kotornya, beban usahanya kita bisa lihat di sini, beban administrasi, beban umum teman-teman, bebannya, laba usahanya 3 miliar, penghasilan lain-lain, laba sebelum pajak, beban pajaknya 1 miliar. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Laba komprehensif yang didistribusikan. Nah, ini teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini total laba komprehensif dapat diatribusikan pada Pura. Nah, ini sudah ada kenaikan laba teman-teman ya. Sudah bagus lah istilahnya, perusahaan yang sudah mulai laba, mendapatkan untung teman-teman. Kita bisa lihat di sini return on asset, share outstanding, EPS, earning per share, PE ratio 76, price, return on asset, return on equity. Karena ini juga sahamnya masih di 50 teman-teman, sehingga kita mencoba membahas fundamentalnya. Jika kita lihat fundamentalnya ini dia masih tergolong istilahnya labanya 4M teman-teman, masih ada laba setidaknya teman-teman, karena banyak perusahaan lain yang minus teman-teman. Kita akan melihat neracanya, aset lancar di sini, maksudnya aset lancar. Nah, aset lancar kas setara kas dan 16M, ada piutang usaha teman-teman 86M, piutang lain-lain 4M, total aset lancarnya 106M. Aset tidak lancar ada, ini saya percepat saja teman-teman ya, karena teman-teman bisa juga melihat langsung layar monitor teman-teman. Ini total aset ada 498M total asetnya teman-teman. Aset lancar dan tidak lancarnya hampir setengah T. Ini utang, liabilitas, jangka pendek, jangka panjang. Utangnya hanya 38M teman-teman. Ekuitas
ekuitas modal saham, tambahan modal di store, saldo laba, total ekuitas, liabilitas, dan ekuitasnya 498 teman-teman. Saham beredar 6 billion, 6 juta. Nah, di sini kita bisa melihat neracanya price to book value 0,65, book value per share. Ini dia harga apa ya? Harga buku per lembar saham saat ini kan 50. Sebenarnya harga buku per lembar sahamnya dia 77 teman-teman. Ya tergolong murah lah. Cuman tidak murah sekali teman-teman, karena 50 ke 77 kan 25%. 25 sih mungkin teman-teman ya. Terus kita melihat price to tag book value 0,67, yang biasanya orang lihat kan ya ini sih book value per share. Untuk seperti teman-teman jika ingin menjadi seperti Bapak Lok Hekong, melihatnya seperti ini pairnya teman-teman, book value nya pairnya kan itu. Nah, mungkin itu saja untuk pura. Nextnya ya kita akan coba melihat di HOTS pura. Di sini terlihat teman-teman untuk Q1 2022 ini Q1 ini Q2 teman-teman, kurang lebih juga mirip laporan keuangannya teman-teman ya. Total asetnya ini dalam jutaan teman-teman, unit dalam juta, berarti asetnya, utangnya, total equity-nya ini sudah ada di sini teman-teman. Beban operasional ya, pura istilahnya masih sangat layak, sangat baik sih teman-teman perusahaannya kan, tapi sahamnya saja yang berada saat ini di 50 teman-teman, 53 teman-teman ya. Untuk nextnya kita akan mencoba membahas saham real, bagaimana fundamental saham real teman-teman. Repower Asia Indonesia Tbk, ini teman-teman caranya bisa buka Stockbit, langsung cari di financial. Ini ada balance sheet, tetap sama seperti tadi, laba ruginya kita lihat dulu. Total pendapatannya 1 miliar. Terjadi penurunan memang teman-teman, dari Q4 2021 12 miliar ke 1 miliar. Nah, ini labanya tidak ada laba teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Asetnya 0,001 0,01% asetnya teman-teman. Yang jelas di sini kita lihat kurang apa ya? Kurang lah, karena labanya 0 teman-teman, labanya entah kemana, kita belum tahu juga teman-teman. Yang jelas di sini pendapatannya 1 M, tapi kita belum tahu ini minusnya. Dia di beban usaha, mungkin jadinya jualannya apa ya, BEP, dia break even point, jualannya Pak Pok teman-teman. Coba kita melihat neracanya, aset-asetnya teman-teman. Secara aset di sini bisa teman-teman lihat, asetnya 300 miliar. Ini maksud saya 300, benar dah teman-teman, billion. Total asetnya 352 juta teman-teman.
32 miliar. Ini kas tara kasnya 1 miliar. Piutangnya, total asetnya ada 325 miliar teman-teman. Utangnya juga ekuitas liabilitas dan ekuitasnya book ini harga book value per share, harga per lembar sahamnya teman-teman. Harga buku per lembar sahamnya 52, saat ini harga sahamnya 50 teman-teman. Ya, untuk real secara fundamental ya seperti teman-teman lihat, dia belum ada penjualan teman-teman yang signifikan. Mungkin jika dia ada penjualan signifikan, kemungkinan besar dia akan jalan teman-teman. Kita next akan melihat EPAC. Mega Lestari EPAC Sentosa Raya. Ini akan kita lihat finansialnya bagaimana. Kita melihat laba ruginya, ini kita fokusnya ke Q2 dan perbandingannya cuman kuartal to kuartal teman-teman ya. Q1 kita bandingkan dengan Q2 teman-teman. 4 miliar, laba usahanya minus 1 miliar teman-teman. Akhirnya minusnya tambah besar karena penghasilan atau beban lainnya juga bertambah bebannya teman-teman. Terjadilah minus 5 miliar teman-teman untuk saham EPAC ini teman-teman. Dan kita lihat di sini key rasionya ini ada EPS, PER, PRES, ROA, ROE. Dia minus teman-teman di sini. Nah, di Q2 ya. Ini kita menunggu mungkin PER-nya agak cantik lagi sedikit teman-teman. Dan cash balance sheet atau neracanya kita akan buka langsung juga teman-teman. Ini ada asetnya, kita langsung saja teman-teman ya. Asetnya ada 363 miliar, sedangkan nah ini utang liabilitas utangnya ini dan ekuitas ini beban-bebannya teman-teman. Ini berhubungan dengan utang-utang pinjaman biasanya teman-teman ya. Liabilitas ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Nah, di sini sebesar 363 miliar, berarti hanya memutar hutang, asetnya dan utangnya ini diputar-putar teman-teman. Ini namanya usaha teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini EPAC harga bukunya cuma 52. Tapi kita tidak tahu jika dia perusahaannya semakin membaik ya otomatis harga bukunya pun akan semakin bagus teman-teman. Karena ini perusahaannya masih istilahnya merugi teman-teman untuk sementara. Tapi untuk saham-saham yang berada di 50 kita tidak bisa membaca setiap fundamentalnya karena setiap saham ada pengendalinya teman-teman. Jadinya kita tidak terlalu bisa membaca fundamentalnya. Secara fundamental sebenarnya ini hanya pemanis teman-teman jika saham-saham sudah masuk pasar modal atau pasar bursa efek teman-teman. Fundamental ini hanya pemanis untuk teman-teman yang mungkin punya saham-saham tersebut di harga atas, bisa mulai cicil, harusnya tidak masalah teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk saham 50 hari ini yang kita baca fundamentalnya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita yang merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. Akhir kata saya pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.